Oke. Jadi oke. Ya, saya ulangi ya. Saya awal dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Baik, saudara, saya sapa saudara dulu karena ini jadwal di S1 ya. Jadwal di S1. Saudara, para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, Ibu Bapak, para mahasiswa pasca yang boleh jadi memiliki kesempatan untuk juga bisa hadir menyimak ya, live Zoom saya pagi ini, pagi menjelang siang ini. Kita akan mengawali perkuliahan kita dengan materi lanjutan sesuai dengan silabus yang ada. Jadi kalau urut-urutan silabusnya, belajar makro di S1, di S2, S3 itu sama. Yang beda itu penekanannya. Gitu ya. Jadi nanti kita lihatlah ini seperti tadi yang ada di slide yang saya kirim ya. Di slide yang saya kirim itu penekanannya di situ. Jadi kalau di S1 masih ada contoh menghitung kan gitu ya. Kalau di S2 S3 ya sudahlah, contoh gitu kan tinggal dibuka aja bukunya, kan itu ada di buku ya. Tapi kalau untuk S1 ya saya masih memberikan bagaimana contoh-contoh perhitungan itu, sehingga dari perhitungan itu diharapkan kita memiliki narasi memiliki bahan untuk membuat narasi, memiliki bahan untuk menambah pemahaman kita untuk apapun yang kita pelajari. Nah, oke. Sebetulnya kalau saya mau membuat pintu masuk lah ya, pintu masuk ekonomi makro itu di pendapatan nasional. Sebetulnya itu ya, gitu. Tapi lagi-lagi tergantung juga narasinya, tergantung narasi, tergantung sudut pandang. Ya, tetapi ya sebatas pengalaman lah ya, sebatas pengalaman saya kuliah, sebatas pengalaman saya mengikuti seminar dan lain sebagainya, itu pintu masuknya adalah di menghitung pendapatan nasional atau di pendapatan nasional itu. Menghitungkan instrumennya ya. Jadi di pendapatan nasional itu. Oke, baik, mari kita lihat. Nah, Ibu Bapak Saudara, saya tadi sudah kirim buku yang saya peroleh dari ResearchGate, dan itu gratis. Dan itu saya menduga ditulis oleh mahasiswa pasca S3 ya. Dan dikomandani oleh dosennya. Jadi yang sudah dokter itu dosennya, yang masih magister penulis buku itu adalah mahasiswa pasca S3. Dan ya, andai ini direkam ya, andai ini dilihat, tayangan ini juga disimak oleh mahasiswa pasca S2 S3, ya saya berharap mahasiswa yang saya asuh bisa menghadirkan karya tulis yang mirip-mirip itu, di samping juga makalah berformat artikel jurnal itu. Baik. Nah, Ibu Bapak, ternyata buku itu dikembangkan oleh siapa ini? Iftitah Nurul Laili. Ya. Nah, ini linknya. Jadi kalau kita klik ini masuk ke sini, dan saya merasa terbantu dari tulisan ini. Jadi ketika saya dapat buku itu, kemudian saya coba lacak di Google ya, lacak, ternyata Google mengarahkan ke sini, dan ya, alhamdulillah ya, kita dapat ini nih. Itu. Jadi pendapatan nasional, jenis, rumus, manfaat, dan faktor yang mempengaruhinya. Itu ya. Ini web post ya, web post kata data, penulisnya Iftitah, editornya Intan, dan narasinya seperti ini. Baik, kita mulai baca beberapa kalimat yang saya merasa perlu untuk saya membacanya ya. Jadi di sini pengertian lah ya. Jadi pengertian pendapatan nasional itu jumlah diartikan sebagai jumlah pendapatan yang diterima ya oleh seluruh pelaku ekonomi dalam suatu negara selama 1 tahun ya, atau mungkin selama 1 periode ya, selama 1 periode. Ya kalau periodenya tahunan berarti selama 1 tahun. Ya. Nah kemudian poin-poin berikutnya yang dituliskan ini. Penghitungan pendapatan nasional dapat dilakukan melalui 3 metode.
Jadi berdasarkan buku yang dikirim itu ya. Kemudian di sini juga ada tambahan pengertian. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima. Oh, sorry, ini terulang paste ya, sorry. Nah, tujuan pendapatan nasional adalah untuk menilai tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Nah, ini ya. Jadi yang awalnya adalah growth. Itu. Jadi bagaimana kita mengukur pertumbuhan ekonomi? Yaitu kita lihat growth itu, ya. Kita lihat konsep pertumbuhan itu. Kemudian mengetahui nilai barang dan jasa yang dihasilkan. Nah, di sini disebut dengan rakyat ya. Ya, tergantung juga pengertian rakyat ya. Dihasilkan oleh semua warga negara. Itu ya, dalam kurun waktu 1 tahun. Oke, kemudian dan membuat konsep program pembangunan yang berjangka panjang. Ini. Jadi di semester berikutnya kita akan memperoleh mata kuliah ekonomi pembangunan dan perencanaan. Gitu. Jadi Bu Bapak yang belajar, saudara yang sempat belajar ekonomi mikro atau yang sekarang ekonomi mikro ya oke lah ya, nanti kita bicarakan di lain waktu, dan termasuk juga ini menjadi PR saya untuk membicarakannya dengan para ketua prodi atau juga dengan Wadek 1 ya, dengan Wadek 1. Jadi mohon mestinya idealnya mikro dulu baru makro. Jadi jangan disajikan dalam semester yang sama. Ya, dari mikro nanti ada mata kuliah ekonomi sektor publik. Nah, dari makro, jadi pada saat kita mempelajari ekonomi mikro, kemudian dilanjut dengan ekonomi sektor publik. Nah, pada saat kita mempelajari ekonomi sektor publik, disitulah kita mempelajari ekonomi makro. Setelah kita mempelajari ekonomi makro, kita lanjutkan dengan ekonomi pembangunan dan perencanaan. Dari mana? Ya, dari sini nih. Membuat konsep pembangunan yang berjangka panjang. Nah, ini ya. Jadi prerequisite-nya ekonomi pembangunan dan perencanaan adalah ekonomi makro. Prerequisite ekonomi makro adalah ekonomi mikro. Ekonomi mikro paling tidak bercabang 2, dilanjutkan oleh ekonomi makro dan ekonomi sektor publik. Ekonomi sektor publik itu contohnya perpajakan ya. Itu. Jadi kemarin sempat viral kan, ada penceramah ya, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya ya, itu ilmunya kan ilmu turosnya itu luar biasa. Penceramah itu ilmu turosnya luar biasa. Tapi ketika menyinggung pajak, waduh, ya beliau mengharamkan itu. Ya saya sempat ditanya, itu gimana Pak Anton? Ya nggak apa-apa, bahwa jadi gini, jadi kalau ada narasumber siapapun ya, termasuk saya kira-kira gitu ya, yang ternyata di kemudian hari mungkin dinilai salah atau dinilai tidak tepat, nggak apa-apa, itu biasa ya, itu biasa, dan ya kita coba cari narasumber lain yang bisa menutupi kekurangan itu. Kan komentar saya begini, jangan-jangan yang bersangkutan belum belajar ekonomi makro tuh. Kan gitu ya, gitu. Atau belum belajar ilmu ekonomi lah. Ketika pajak diharamkan itu gimana ceritanya kan gitu. Cuma kalau kita baca Turos ya, baca sumber-sumber Islam klasik itu ada masa dalam narasi tertentu itu ya, ada masa yang ya kalau dilihat dari sekarang itu kan government failure. Jadi pajak ya, nggak ada pajak itu dalam Islam, istilahnya nggak ada. Kan definisi pajak itu apa? Itu tolong dilihat ya. Itu kan substansinya adalah atau esensinya adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kan pajak itu adalah nama instrumen distribusi, ya. Gitu. Jadi Bu Bapak boleh lacak, Ibu Bapak saudara boleh lacak ke bukunya Kiai Masdar F. Masudi ya, yang di situ luar biasa itu, dan bacalah penjelasannya. Bagaimana modern taxis, tambah lagi nanti di bukunya Pak Adi Warman Karim itu ya. Jadi dari Kiai Masdar, dari Pak Adi Warman Karim itu di situ di beberapa tulisannya Pak Adi Warman bahkan menyebutkan modern taxis itu berasal dari zakat. Demikian juga Pak Kiai Masdar itu ya.
Jadi negara-negara barat modern atau konsep modern Texas itu kan baru lahir kurang lebih abad 17 kan itu. Nah, dari situ kemudian kita bisa melacak. Lantas sebelumnya apa? Sebelumnya itu upeti dari rakyat kepada raja kan gitu. Kenapa ngasih upeti? Ya biar nggak diganggu. Kan gitu ya. Itu. Jadi belum membicarakan. Jadi feodal levy itu ya, feodal levy upeti itu belum membicarakan kemakmuran rakyat, belum membicarakan kesejahteraan rakyat. Dan pungutan-pungutan itu belum dalam konsep distribusi dan redistribusi kekayaan nasional. Kue pembangunan, kue output pembangunan nasional itu, pendapatan nasional ini ya, itu belum dibahas ya, belum dibahas. Sementara kayak tempo hari saya memberikan konsep yang saya lupa itu di YouTube saya sudah ada atau belum? Oh sudah ya, terkait dengan hipotesis Kuznets dan hipotesis zakat itu. Hipotesis Kuznets itu kan growth itu. Jadi kalau di sini kita mulai dari pertumbuhan ekonomi suatu negara, di dalam jangka pendeknya kan melahirkan ketimpangan. Jadi rasio gini atau indeks gini itu naik dalam jangka pendek. Ya, itu hipotesis Kuznets berdasarkan data yang diperolehnya. Dan untuk jangka panjangnya gimana? Kuznets memprediksi baru terjadi penurunan inequality itu, ketimpangan itu. Meskipun Kuznets sendiri nggak terlalu yakin. Dan memang di banyak negara nggak terjadi juga ketika itu diserahkan ke pasar. Apakah pasar bisa mensejahterakan? Di banyak wilayah, di banyak negara tidak. Makanya perlu intervensi pemerintah agar kue nasional yang di-create oleh mekanisme pasar itu bisa diserap atau bisa juga terdistribusikan atau terredistribusikan kepada pihak-pihak yang memang tidak tersentuh oleh pasar itu. Ya mohon dilihat kembali circular flow tayangan saya di YouTube terkait dengan circular flow. Yang waktu itu saya mengatakan belajar makro syariah itu kan itu advance makro. Setelah kita mempelajari makro yang kita sebut dengan konvensional, ya, baru kita bisa membicarakan makro syariah setelah kita tahu di konvensional itu seperti apa penjelasannya. Oke, baik. Kita lanjutkan dulu deh, ya. Gitu. Nah, ini ya. Oke, jadi seperti apa mengukurnya? Ini ada banyak ya, ada sekian ya. Ini bisa kita menggunakan PDB. PDB seperti apa ya? Ini silakan dibaca aja ya, biar saya nggak usah baca lah. Gitu. Ini bisa PDB, bisa PNB. Oke, jadi kalau PDB itu di satu wilayah negara, termasuk perusahaan PMA, ya, termasuk perusahaan PMA. Gitu ya. Itu. Tapi kalau kemudian di bagian negara ya, provinsi, kabupaten kota itu menjadi PDRB lah, ditambah dengan ini nih. Ditambah dengan regional ya, ditambah dengan regional. Jadi kalau nasionalnya adalah PDB, kalau regionalnya adalah PDRB. Sebentar, kembali dulu ke sini deh. Nah, itu apa? Jadi konsepnya adalah pertumbuhan. Jadi ketika kita mengukur pertumbuhan dengan PDB, misalkan seperti itu ya, berarti dibunyikan saja dalam karya tulis kita itu, atau ya dalam kesempatan apapun, kita memilih proksi. Itu ya, saya sering menyebutkan istilah proksi itu. Pertumbuhan ekonomi adalah variabel. Proksinya apa? PDB. Gitu ya. Proksinya PDB. Proksinya apa? PNB. Ya. Proksinya apa? PNN ya. Ini singkatannya yang muncul yang bahasa Inggris ya. Gitu. PNN ya. Kemudian bisa juga dengan NNI ya. Net
national income, ya. Kemudian bisa juga dengan pendapatan orang pribadi atau personal income. Dari mana kita peroleh datanya? Masuk saja ke BPS, ya. Masuk saja ke BPS. Pilih proxy yang datanya paling lengkap. Nah itu, pilih proxy yang datanya paling lengkap. Dan biasanya data yang paling lengkap itu PDB. Gitu ya. Ada narasinya sebetulnya kenapa harus PDB ya. Di samping juga tadi saya katakan datanya paling lengkap, PDB itu apa? Ini tergantung narasi ya. Narasi, lagi-lagi tergantung narasi. PDB itu paling tidak menurut sudut pandang saya bisa menghadirkan optimisme. Ya, bisa menghadirkan optimisme. Meskipun nanti andai kita memilih PDB, mohon diungkap juga rasio Gini. Karena rasio Gini, ketimpangan ya rasio Gini itu. Jadi pertumbuhan tinggi tapi rasio Gini tinggi. Itu ya. Itu kenapa ekonomi makro menjadi tetap seksi ya, tetap seksi untuk dipelajari. Karena ketimpangan yang tinggi itu menunjukkan bahwa kue nasional tidak terdistribusikan secara ya bahasa awamnya secara merata. Meskipun tidak ada sih sebetulnya rata itu tidak ada ya. Gitu. Yang jelas semakin kecil rasio Gini itu semakin baik. Semakin besar rasio Gini itu semakin jelek. Itu ya. Itu. Jadi Pak Anton gimana Indonesia selama ini? Ya, silakan lihat aja ya. Silakan lihat. Tergantung kita mau nyetingnya dari mana. Dari zaman Pak Harto, zaman Gus Dur cuma sebentar ya. Ya zaman para presiden yang lalu ya sampai dengan presiden yang sekarang ini, dan kita bisa membuat analisis tren dari dari penampakan angka PDB itu. Kita bisa membuat analisis tren itu seperti itu ya. Bagaimana pertumbuhan ekonomi terus tumbuh kecuali di dua peristiwa ya, 1998 sama 2008 itu, tapi kemudian terjadi rebound, garis pertumbuhan kembali ke track semula dan kembali tumbuh sebagaimana biasa. Ya, sebagaimana biasa kan gitu. Gitu. Kan ada meme ya, ada joke di negara berkembang itu, di developing countries itu yang turun cuma hujan. Semuanya naik. Itu ya, yang turun cuma hujan semuanya naik, termasuk pertumbuhan ekonomi. Oke, ya, jadi itu kita lanjutkan. Nah, di sini proxy terakhir ya, proxy terakhirnya adalah disposable income. Ya, disposable income, pendapatan sekali pakai, pendapatan sekali pakai. Di sini diartikan sebagai pendapatan yang siap dibelanjakan. Dan ini hipotetik aja. Hipotetik itu begini, kan apakah iya orang itu membuat orang itu melewati disposable income itu ya in average mungkin iya. Jadi in average itu bisa kita lakukan ya. In average dalam rata-rata bisa kita lakukan. Toh kenyataannya ya pola konsumsi saya hari ini mungkin berbeda dengan kemarin. Ya, demikian juga saudara, ibu bapak ya, itu boleh jadi juga berbeda. Minggu ini seperti apa, minggu kemarin seperti apa. Nah, tetapi kecenderungannya diasumsikan sama atau membentuk pola yang sama. Jadi yang nggak pernah ada itu ekuivalen. Ya, ekuivalen itu nggak pernah ada. Tapi kalau identik lah mirip-mirip gitu ya, itu sama. Itulah sebabnya kenapa saya tegaskan ilmu ekonomi itu berada dalam rumpun ilmu sosial. Meskipun analisisnya, tool of analysisnya matematika, statistika, dan ekonometrika. Tuh, seperti itu. Baik, kita langsung ke sinilah. Nah, ini ya. Jadi ini ada berapa sektor nih? Ada 17 ya. Ada 17 sektor. Ya, mulai dari A sampai Q ya. Nah, di sini bahkan ada sektor jasa lain. Jadi mungkin besok lusa penulis buku merevisi bukunya, tambah lagi ya. Atau siapa tadi ini Nur Laili itu ya.
juga merevisi tulisannya, mungkin ditambah dengan dengan sektor-sektor lain, atau sektor-sektor lainnya juga bertambah lah, kira-kira gitu itunya narasinya. Oke, nah jadi yang gampang itu saya lebih suka langsung ke contoh ya. Saya lebih suka langsung ke contoh. Nah, Ibu Bapak, ini mohon maaf yang andai tayangan ini ditonton juga oleh mahasiswa pasca yang tidak linear, artinya yang S1-nya bukan ekonomi, studi pembangunan, atau ya nggak harus juga studi pembangunan ya, ya manajemen lah kira-kira gitu, atau akuntansi gitu ya. Ini adalah salah satu contoh bagaimana ilustrasi di buku yang tadi saya kirim itu. Nah, itu yang tadi saya kirim itu ini nih. Nah, ini ya. Halaman 47. Saya berharap semuanya sudah unduh ya. Nah, ini bukunya ini. Perekonomian dan Bisnis Indonesia. Ini ya. Dan ini saya peroleh dari ResearchGate secara gratis. Ya. Ini melengkapi yang kemarin saya sampaikan. Apapun selama itu diupload orang dan dinyatakan langsung ataupun tidak sebagai open source, ya silahkan diunduh lah, gitu ya. Mumpung masih ada di sini, boleh jadi nanti ini diupload ketika Ramadan lah gitu ya. Kan sedekah di bulan Ramadan pahalanya gede, kan begitu ya. Sehingga orang berlomba-lomba untuk menyedekahkan karya tulisnya di bulan Ramadan itu ya. Setelah itu kemudian di off lagi full file requested lah misalkan gitu. Jadi harus menghubungi itu ya. Jadi tidak open source. Saya sering menemukan itu ya, terutama yang sumber-sumber dari Timur Tengah itu, sumber-sumber yang wakfiah itu tiba-tiba di Ramadan itu wakfiah itu bertambah volume buku yang volume kitab ya, volume publikasi yang bisa diunduh secara gratis. Dan di situ memang saya pernah mengklik web, jadi wakaf pada bulan Ramadan itu, gitu ya. Jadi setelah Ramadan di off lagi tuh itu aja. Oke ya. Dan itu adalah salah satu bentuk distribusi. Jadi wakaf buku, ini ya. Jadi biar Pantur aspek syariahnya mana nih penjelasannya? Ini contohnya ini, ya. Contohnya ini wakaf buku dari penulis untuk siapapun, ya, pembaca, siapapun yang membutuhkan di dunia ini. Ya, saya mengatakan di dunia ini karena ya sekarang, karena sekarang ya kita bertetangga itu tidak ditentukan oleh jarak. Penentunya adalah sinyal kuota. Nah, itu ya. Kita bisa bertetangga dengan siapapun ya yang ada di dunia ini selama ada sinyal dan ada kuota. Oke. Jadi ini salah satu bentuk distribusi atau redistribusi. Jadi ketika yang bersangkutan upload di internet, karya tulisnya digratiskan, itu distribusi ya. Nah, ketika saya mungkin lebih dulu ngunduh gitu ya, kemudian saya sampaikan juga kepada ibu bapak saudara, nah itu kan redistribusi gitu ya. Agar siapapun mahasiswa yang saya asuh bisa memperolehnya secara gratis ya, bisa memperolehnya secara gratis. Oke. Tadi Oke, nah ini contoh ya. Jadi di buku ini ada contohnya seperti ini. Saya bikin ilustrasinya menjadi seperti ini. Saya kasih warna-warni ini biar tujuannya semoga lebih bisa memahami sebagai ilustrasi menjelaskan bagaimana angka itu muncul dan bagaimana angka itu bergerak dan berubah sehingga melahirkan multiplier effect. Ya. Jadi dari contoh ini
ini kita bisa memahami bagaimana multiplier efek terjadi dalam perekonomian itu. Ilustrasinya kan beli kapas tuh. Jadi industri pengolahan tekstil melakukan kegiatan sebagai berikut. Ya, ada 1.000 unit kapas. Pembelian 1.000 unit kapas dari petani dengan harga, ini harganya hipotetik ya, 100.000 per meter. Kemudian kapas diproses menjadi benang, lahirlah angka 170.000 dan seterusnya ini ya, dan seterusnya. Oke. Nah, ini ya. Oke, ini saya lewat ya. Nah, itu. Jadi kalau ingin tetap baca ya silakan dilihat slide-nya aja. Kan slide-nya udah dikirim ya. Oke, dari kapas menjadi benang, dari benang menjadi kain, dari kain menjadi pakaian, dari pakaian menjadi consumer goods. Gitu ya. Jadi Ibu Bapak kalau kita mendengar istilah industri itu di benak kita secara otomatis tergambarkan mulai dari hulu sampai hilir. Semua kegiatan perekonomian mulai dari hulu sampai hilir. Tuh ya. Nah, ini contohnya ini. Ya, kapas, benang, kain, pakaian, consumer good. Dari consumer good jadi apa? Hadiah lebaran. Nah, kira-kira gitu ya. Ada yang dapat hadiah lebaran baju kemarin siapa tuh? Nah, ini ya. Ini contohnya seperti inilah. Oke. Nah, kemudian dari sini kita lihat angka-angkanya nih. Nah, ini ya. Ini lihat angka-angkanya. Oke. Oke, saya nggak usah baca lah ya. Dilihat aja angkanya. Saya bikin animasi sederhana ini biar saya nggak usah baca ya. Oke. Berikutnya, ini kan masih di prinsipal ya. Raw material. Raw material. Oke. Ini sudah masuk ke industri manufaktur, tapi masih dalam wilayah raw material. Oke, ini angkanya terjadi perubahan nih, atau terjadi kemunculan angka yang kemudian disebut sebagai value added. Ya. Tuh. Oke. Sekarang dari benang ke kain. Sama polanya. Ya, multiplier efek tuh kayak begini ya. Oke, dari kain ke pakaian. Polanya sama. Polanya sama. Dari kain ke pakaian. Dari pakaian jadi dikirim ke pasar. Nah, gitu ya. Dikirim ke pasar. Oke. Nah, bagaimana perubahan-perubahan angka itu atau pergeseran-pergeseran itu atau kegiatan perekonomian itu membentuk pendapatan nasional? Ya, ini sederhananya begini. Oke, sederhananya begini. Kenyataannya tidak sesederhana ini. Ya, bagaimana ceritanya tidak sesederhana? Mari kita lihat. Nah, ini. Jadi ini di wilayah prinsipal, di wilayah hulu ya. Di wilayah hulu. Oke, sebelum saya lari dulu ke slide terakhir ya. Slide terakhirnya ini nih. Nah, ini ya. Makanya sekarang saudara, sekarang itu saya nggak tahu di S1 ya, ada nggak itu mata kuliah green economy. Ya. Sekarang itu ini yang menjadi perhatian. Belum lagi nanti di ekonomi pembangunan, di mata kuliah ekonomi pembangunan, materi kita itu lebih dominan ke SDGs. Ya, Sustainable Development Goals. Itu ya, lebih ke SDGs ya. Gitu. Di sini saya belum munculkan SDGs ya biar nggak tumbang tindih lah ya. Nanti insya Allah di materi-materi berikutnya semoga tersampaikan. Andai tidak tersampaikan, sebetulnya materinya sudah tersampaikan di YouTube ya. Jadi untuk mahasiswa pasca itu tahun kemarin itu atau 2 tahun sebelumnya ya, itu saya sudah sampaikan. Jadi Anda mahasiswa S1 yang ingin mengetahui bagaimana tayangan saya terkait dengan Sustainable Development Goals, itu silakan masuk ke YouTube saya, ya ketikkan aja lah SDGs atau Sustainable Development Goals, dapat tuh. Dan itu merupakan kelanjutan dari Millennium Development Goals. Ya, dari MDGs itu kan berapa? 8 ya. Nah, di SDGs itu jadi 18. Dan ini adalah konsensus dunia.
kesepakatan dunia. Ya, ini adalah kesepakatan dunia. Oke, kita mundur lagi ke sini biar ilustrasinya jelas. Nah, dari ilustrasi ini kita mulai harus mulai menghubungkannya dengan entrepreneurship, dengan kewirausahaan, ya, dengan studi kelayakan bisnis. Gitu ya. Ini makanya link ini saya kirimkan ke kelas studi kelayakan bisnis yang tadi pagi mestinya saya masuk ya. Nah, itu. Jadi menghemat stamina suara lah ya, menghemat stamina suara karena saya hari ini ngajar sampai maghrib itu ya. Hari ini saya ngajar sampai maghrib. Jadwalnya ya sampai maghrib itu dan saya lebih memilih bikin tayangan sebetulnya. Saya bikin tayangan kan bisa di-pause dulu ya. Pause dulu rekamannya, minum dulu gitu kan, santai gitu. Nah, kalau sampai maghrib tak berhenti ya itu khawatir nanti khawatir nanti malah berhentinya agak lama gitu kan. Oke, kita lanjutkan. Jadi Bu Bapak, jadi ketika kita lihat inilah ya. Nah, ini kapas menjadi benang, benang menjadi kain, kain menjadi pakaian dan dijual di pasar. Jadi kita mau nggak mau, suka nggak suka, mohon menghadirkan kesadaran sumber daya alam. Kesadaran ekonomi sumber daya alam. Dan ekonomi sumber daya alam kan baru di abad sekarang ini. Setelah orang baru ternyata kita harus menjaga ekonomi menjaga sumber daya alam itu. Gitu ya. Sekarang ditambah dengan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Kalau di awalnya tidak, di awalnya cukup dengan ekonomi sumber daya alam. ESDM, ekonomi sumber daya ESDA ya. ESDA, ekonomi sumber daya alam, sekarang ditambah menjadi ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Ya. Di prodi lain, mungkin di prodi tetangga ya, di FISIP misalkan. Itu ada mata kuliah ekologi, boleh jadi ada itu. Kenapa? Karena ekologi lebih dalam beberapa narasi yang saya baca ya. Jadi kalau narasinya beda, jadi gini Ibu Bapak mohon maaf ini, saudara ya. Jadi kalau kita mendengar dosen A mengatakan tentang warna merah itu, merah menyala seperti cabai misalnya. Ternyata dosen B itu merahnya kok merah marun. Dosen C ternyata pink, gitu ya. Dosen D ternyata ungu gitu kan. Nah, itu mohon diposisikan boleh jadi interchangeable, saling saling menggantikan atau saling melengkapi. Jadi tidak harus dikontestasikan. Ini sudut pandang akademik ya, sudut pandang akademik. Jadi kita jangan ikut-ikutan kontestasi tidak beradab itu. Saya menyebutnya kontestasi tidak beradab itu. Di mana? Di medsos itu ya. Waduh, itu di medsos itu. Itu sekarang ini kan luar biasa itu ya. Caci maki, stigma, kan gitu ya. Itu luar biasa gitu di medsos itu, apalagi kita dan hari ini ya itu saya terus terang aja saya prihatin ya, itu kan sekarang Mustami itu banyak yang merasa lebih jago daripada narasumbernya. Kasus orang lagi ceramah diturunin gitu ya. Kalau nggak setuju dengan pendapat penceramah itu ya kita nggak usah juga ngundang dia untuk mengadilinya. Gitu ya. Sekarang itu cukup banyak fenomena itu. Kenapa? Karena kan kita sudah tahu penceramah A sekarang ini ya, itu bisa dilacak seperti apa dia ceramah. Itu. Jadi ini mohon maaf nih, ini lari ke ekonomi pembangunan sebetulnya atau pos ekonomi pembangunan ya. Karena kan ini kan wilayah publik ya. Jadi kalau kita kan bisa menebak penceramah A tipenya seperti ini, coraknya seperti ini. Penceramah B gitu. Jangan kemudian komunitas A mengundang penceramah kontra A. Ya. Gitu. Komunitas B mengundang penceramah kontra B. Yang akhir-akhirnya ceramahnya aja belum selesai diturunin. Atau muncul pertanyaan yang isinya mengadili. Aduh, sekarang ini fenomenanya kan begitu itu.
Jadi mohon Ibu Bapak Saudara, para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, dari sudut pandang akademik kita setting ulang dengan menggunakan interchangeable, dengan menggunakan komplementari atau suplementari. Dari interchange, komplement, suplemen. Nah itu ya, paling tidak aspek akademik itu yang kita bisa gunakan. Tidak harus memunculkan stigma, ya, apalagi ya, caci maki, ya, sesat, nah gitu ya. Itu mohon dipahami ya, mohon dipahami. Jadi saya memberikan bekal kepada siapapun yang mengikuti perkuliahan saya bahwa di wilayah publik, karena kita semua adalah sivitas akademika, maka gunakanlah sudut pandang akademik. Itu ya. Maka gunakanlah sudut pandang akademik. Baik, mari kita lanjutkan. Nah, jadi ketika kita melihat ilustrasi ini, kita menemukan di sini ada aspek-aspek entrepreneurship, ya. Jadi bukan entrepreneur ya, mohon, meskipun saya sendiri masih sering mengucapkan itu ya. Yang benar itu ongto. Jadi agak-agak monyong dikit tuh mulutnya itu, agak-agak sengau ya. Entrepreneurship. Itu. Saya dikoreksi langsung oleh tim Linsei itu ya. Itu tim Linsei datang ke Fakultas Syariah sebagai konsultan penelitian waktu itu ya, dan saya adalah respondennya. Ngobrol ya kita dalam bahasa Indonesia sih ngobrolnya ya, tidak dalam bahasa Inggris, tapi kemudian saya melafalkan entrepreneurship itu entrepreneur apa what does it mean, apa yang dimaksud itu. Kemudian dia baru paham setelah kita jelaskan itu yang dimaksud. Oh, itu membacanya entrepreneurship, agak-agak sengau lah. Jadi saya sendiri belum pas ya itu. Oke, tapi oke lah ya. Bahasa itu al-ibroh bil ma'ani. Ngeles ya. Al-ibroh bil ma'ani. Yang penting kita paham. Tetapi menyebutkan dengan benar itu juga penting. Baik. Oke. Jadi ini ilustrasi ya. Ini ilustrasi seperti ini. Ilustrasinya seperti ini, kita bisa lihat. Jadi picture says everything ya. Ini ada lahan, ada cuaca, ada tenaga kerja. Masih ingat marginal produk ya? Marginal produk tuh di mikro tuh, marginal produk ya. Jadi kenapa di ini 4 bukan 40? Ya, lahannya cuma segini. Lantas kalau begitu sementara tenaga kerja kita 40 cuma terserap 4, berarti apa yang harus dilakukan? Buka lahan baru. Gitu ya, buka lahan baru. Kan gitu. Nah, buka lahan baru, buka lahan baru berarti ada trade off antara konservasi ya dengan ekonomi. Nah, itu. Jadi saudara, ibu bapak, andai saudara mau melakukan penelitian nanti di akhir ya, skripsi, tesis, disertasi, mau melakukan penelitian, bagaimana trade off antara konservasi lahan dengan pertumbuhan. Konservasi lahan dengan pertumbuhan itu bisa dianalisis tuh. Ya. Kebutuhan kita untuk konservasi lahan itu berapa? Bagaimana dengan deforestasi? Ya. Deforestasi itu kan alih lahan, alih fungsi hutan. Dari hutan lindung ke hutan industri gitu ya. Ini kapas ini coba sudah lihat ya. Di kamar gitu. Ini kan bisa kita lihat ini kan seperti ini ya. Boleh jadi sebelumnya ini adalah hutan lindung kan begitu, gitu ya. Jadi itu silakan, dan itu menjadi bagian dari pengkajian ekonomi makro, karena mengalih fungsi hutan dari hutan lindung ke hutan industri itu
itu berbasis undang-undang. Nah, ini ya. Jadi yang HES di sini, yang HES silakanlah melakukan pengkajian ya terkait dengan undang-undang sumber daya alam. Yang HES, yang muamalah, itu silakan melakukan pengkajian terkait dengan alih fungsi itu. Itu ya, gitu. Saya belajar ekonomi itu kemana-mana ya, belajar ekonomi itu kemana-mana, ke seluruh aspek kehidupan umat manusia, termasuk di dalamnya kita kan manusia ya, itu termasuk diri kita masing-masing gitu kan, itu seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Oke, sekarang dari sini, dari ini di wilayah prinsipal, raw material, sumber daya alam, masuk ke sini. Ilustrasinya begini nih. Jadi ketika di sini kita bisa melihat di sini ada, ini kan simbol lah ya. Di sini ada penyerapan tenaga kerja, ada kebutuhan lahan. Ingat di circular flow, ini kan disuplai oleh RTK ya. Ini oleh household. Ya, ini disuplai oleh household. Household kan punya lahan, punya tenaga kerja, punya keahlian ya, gitu. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, gitu. Jadi kalau di sini ini boleh jadi applied teknologinya tidak terlihat dalam gambar ini ya. Teknologi terapannya kan tidak terlihat di sini. Tapi kalau di sini ini sudah mulai terlihat tuh. Ya. Ini sudah mulai terlihat nih. Kalau di sini kan gitu. Pak Anton kok cuma 2? Masih mending cuma 2. Ya. Saya udah kirim belum itu yang Ignatius Johan itu. Selamat datang di masa depan itu ya. AI itu, artificial intelligence itu, nanti itu kita nggak butuh tenaga kerja. Yang dibutuhkan kan robot. Nah, gitu ya. Oke, mari kita tunggulah ya masa atau era artificial intelligence itu. Dan kita sekarang sudah berada dalam masa transisi. Jadi bagi kelas studi kelayakan bisnis, itu mohon diperhatikan betul ya. Bagi kelas studi kelayakan bisnis, mohon diperhatikan betul apa yang ada, apa yang dibahas, atau bagaimana kita mempersiapkan diri menghadapi artificial intelligence itu. Ya, kalau kita sekarang lihat lihat komen-komen YouTuber itu ya, gitu. Ijazah itu menjadi meaningless, menjadi tidak bermakna sama sekali. Kalau kita mau lihat pernyataan-pernyataan YouTuber gitu ya plus minus ya tetap saja, dan tentu saja kita menolak dengan tegas unsur penipuan yang ada di dalamnya, yang juga dilakukan atau bukan dilakukan ya, yang juga kita bisa lihat di postingan-postingan YouTube dan medsos lain ya, itu tentu saja kita menolak itu semua ya. Dan saya kembali ke apa yang disampaikan oleh Profesor Renal Kasali ya. Jadi saudara, Ibu Bapak, silakan masuk ke YouTube-nya atau tontonlah YouTube-nya Renal Kasali. Bagaimana beliau mencerahkan, termasuk juga mengomentari apa yang menjadi fenomena hari ini. Silakanlah dicermati ya. Jadi kan masuk kuliah sesuai jam itu, yaitu aspek formalnya aja, aspek informalnya atau aspek substansinya saya berkewajiban memberikan koridor-koridor, jalur-jalur, ya, arah-arah, sumber-sumber pengetahuan yang bisa kita akses bersama, dan ya nikmatilah itu semua, kemudian olahlah, kemudian refleksikan ke dalam diri kita masing-masing, sebab the show must go on ya. The show must go on itu kan saya sekarang 55 usia. Saya sekarang 55, jadi kalau dan saya sudah berhak mengajukan pensiun sebetulnya. Itu ya. Nah, Anda misalkan pensiunnya di berapa? Di 30 tahun masa kerja, saya 1 tahun lagi saya berhak pensiun. Ya. Kalau kita mau maksimalkan sampai 70 ya sebetulnya. Sampai usia 70. Masih agak lama lah sebetulnya. Tapi itu nggak akan terasa. Jadi siap-siaplah saudara, terutama yang sekarang masih S1 ini, untuk menggantikan saya, menggantikan kami ini, ya. Karena waktu terus berjalan dan regenerasi harus dilakukan. Dan karena hari ini
pada saat live Zoom ini berlangsung, kita sudah berada pada masa transisi dari human ke artificial intelligence, maka saya wajib menyampaikan hal itu semua agar kita bisa mengantisipasinya di masa yang akan datang, dan boleh jadi masa yang akan datang itu esok hari. Atau sebetulnya hari ini sudah terjadi di beberapa wilayah. Ya. Kan kita nggak kepikiran Grab, Uber itu menjadi perusahaan taksi di seluruh dunia kan. Tiba-tiba ada Grab, Uber. Ya. Jadi dulu kan perusahaan taksi kan harus punya armada. Sekarang nggak harus punya armada, cukup punya aplikasi kan gitu. Itu kan luar biasa tuh. Ya. Itu. Dulu perusahaan taksi beli apa? Beli bis. Beli apa? Ya beli bis, beli kita menyebutnya Elf ya. Padahal Elf itu Isuzu. Kayak Toa kemarin. Jangan pakai Toa padahal Toa itu merek ya. Ya microbis lah ya. Dan yang sering kita sebut sebagai Elf itu ya Elf-nya ada ya, Isuzu-nya ada. Lebih banyaknya malah Mitsubishi ya. Mitsubishi Engkel itu. Mitsubishi Engkel atau Mitsubishi Double itu. Ya. Kan tidak harus punya itu lagi sekarang itu perusahaan taksi itu. Itu kan artificial intelligence. Jadi bagi yang sedang kelayakan bisnis nih atau bagi yang kewirausahaan, mohon diantisipasi betul perubahan cepat itu. Karena boleh jadi esok hari atau bahkan hari ini hari ini sudah terjadi sebetulnya, dan kita sudah memasuki itu semua. Sementara buku-buku bahan ajar yang kita pelajari itu 10-20 tahun yang lalu ditulisnya, baru diterbitkan sekarang. Kan boleh jadi begitu. Sehingga terjadi lag, terjadi delay antara pengetahuan penulis dengan kenyataan yang dihadapi di lapangan, termasuk dengan publikasi tulisannya. Itu boleh jadi 1-2 bulan apa yang saya nyatakan ini tidak berlaku. Sebab di bulan depan ternyata kita memperoleh informasi baru terkait dengan artificial intelligence itu misalkan begitu, sehingga menjadi lebih cepat perubahan kehidupan perekonomian itu menjadi lebih cepat, dan itu mempengaruhi mempengaruhi pola kehidupan manusia pada umumnya. Gitu. Dulu zaman bagi yang sudah lahir ini mohon maaf ya. Jadi kalau untuk yang masih saya satu boleh tanya ke orang tua masing-masing lah ya. Zaman Pak Harto ada istilah repelita. Kemudian rencana pembangunan jangka panjang 25 tahunan. Repelita sama 25 tahun itu jadi rencana pembangunan jangka panjang. Sekarang RPJMN hanya ada jangka menengah. RPJMN pun boleh jadi dalam pelaksanaannya banyak dilakukan penyesuaian. Lah kalau semuanya sekarang sudah artificial intelligence, gitu ya, itu nggak ada istilah. Jadi konsep strategis. Jadi strategis itu jangka panjang. Ya, atau paling tidak kami mempelajari manajemen strategik dulu. Kenapa dikatakan strategic planning? Itu karena long term. Strategik itu long term. Ya. Nah, sekarang istilah strategik itu paling tidak berubah, tidak long term. Mungkin middle term. Gitu ya. Atau mungkin short term aja. Sehingga menjadi tidak beda antara strategi dengan taktik. Itu. Oke, kita lanjutkan dulu inilah. Sudah hampir setengah 12 ya. Oke, nah jadi saudara, dari ilustrasi ini kita bisa langsung melihat atau paling tidak terhantarkanlah pengetahuan kita ke dalam dunia nyata itu. Nah, sekarang ini kapas, berikutnya ke benang ya. Nah ini, ya. Jadi kita kembali lagi ke sini. Ini adalah perkebunan kapas. Ini adalah pabrik benang dari kapas. Dari benang ini menjadi kain. Jadi di sini kapas adalah bahan baku untuk benang. Benang adalah bahan baku untuk kain. Ya. Kita lihat perubahan angkanya. 100, 170, 200. Kain berubah menjadi pakaian. Nah, ini mestinya saya
saya pecah dulu ya. Jangan dulu ke sini gini. Ini dulu lah. Ini industri ya. Ini industri yang sini. Nah, oke. Nah, oke, ini multiplier efek. Ini penyerapan tenaga kerja secara masif, ya. Penyerapan tenaga kerja secara masif dan ini diasumsikan langsung berhubungan dengan tingkat pengangguran terbuka. Nah, itu ya. Jadi sudah menyentuh ekonomi pembangunan tuh ya. Belajar makro itu kan begitu. Sudah menyentuh ekonomi pembangunan, sudah menyentuh kelayakan bisnis, sudah menyentuh kewirausahaan, gitu ya. Itu. Jadi ini menyerap tingkat pengangguran terbuka. Tapi kalau kita lihat gambar yang di bawah ini nih, ini kan rumah tangga, betul-betul rumah tangga. Ya, ini betul-betul rumah tangga. Dan ini sektor informal. Yang atas ini nih, ini ya. Nah, ini pembentuk GDP langsung. Ini pembentuk GDP langsung. Ya. Yang atas. Tapi kalau yang bawah, yang ini, ini ya. Jadi instrumen ekonomi tidak langsung bisa menyentuh. Ya kecuali kalau survei, tapi kan survei kan tidak ekonomis, survei orang per orang ya, gitu. Jadi sekarang ada Susenas, survei ekonomi nasional itu tetap aja sampling, tidak sensus, ya, tidak sensus itu susah ya, biayanya tinggi. Tapi itu oke lah, dalam keterbatasan itu kita bisa gunakan datanya. Nah, yang jelas kenapa kemudian tetap multiplier effect itu terjadi. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ini kan ilustrasinya ini pabrik kan, yang atas itu ya. Yang atas itu pabrik ya, menyerap massal tenaga kerja, tapi kalau yang bawah ini kan rumahan. Ini kan di rumah masing-masing nih. Ya. Nah, jadi Ibu Bapak, Saudara, kalau kita mau melakukan kajian di wilayah ini silakan, ini menarik juga nih. Ya. Gitu. Bagaimana senyum terkembang? Akan gitu ya. Ini senyum ikhlas. Ya. Bagaimana senyum terkembang? Ini kan di sini kan apalagi kalau kita menggunakan pendekatan etnografi, pendekatan antropologis ya untuk ekonomi makro ini, dan itu bukan murni ekonomi, kita bisa membuat narasi lain, bisa membuat warna lain. Bagaimana fenomena ekonomi itu bisa dikaji, bisa menyelesaikan kehidupan manusia, ya, kehidupan umat manusia yang semakin kesini semakin kompleks itu. Dan yang tampak di sini tentu saja ini belum masuk apa yang hari ini sudah mulai dilakukan artificial intelligence. Jadi kalau artificial intelligence ini semuanya yang bekerja robot sekarang itu. Nah, kan gitu ya. Jadi siapa yang ingat cerita Presiden Habibie ditanya oleh siapa, Menteri Luar Negeri Jepang atau Perdana Menteri ya waktu itu. Berapa IPTN menyerap tenaga kerja? Waktu itu saya ingat angkanya 12.000. Waduh, itu kan tidak efisien. Kami di Jepang bisa cukup hanya dengan 2.000. Iya, di Jepang. Pertama, Jepang laju pertumbuhan penduduknya kecil, bahkan minus ya. Jepang itu kan minus. Orang malas menikah, orang malas punya anak. Ada di beberapa publikasi itu informasi yang terkait dengan itu. Dan kenapa kemudian TK, taman kanak-kanak di Jepang banyak yang tutup? Karena tingkat kelahiran sangat kecil, bahkan minus. Gitu ya. Jadi aspek demografinya, ekonomik demografinya itu, dan bahkan itu di sejumlah negara maju itu seperti itu. Di sejumlah negara maju, orang malas menjalin hubungan ikatan suami istri karena ribet, menjengkelkan punya pasangan itu ya. Punya pasangan menjengkelkan, ribet, apalagi punya anak gitu kan. Jadi riweuh hidup itu ya. Gitu, harus ada tanggung jawab ya dan lain sebagainya. Nah, itu
itu apa? Itu anak kandung pertumbuhan ekonomi itu. Ya, itu anak kandung pertumbuhan ekonomi. Oke, tapi kita bisa lihat ya hari ini kita selesaikan dulu lah ini ya. Kita bisa lihat apa ilustrasi-ilustrasi ini, dan dari ilustrasi ini kita bisa memahami ya fenomena yang ada itu. Oh, ternyata kehidupan manusia itu ya seperti itu. Ya, kehidupan manusia itu seperti itu. Oke. Nah, ini gambar terakhir nih, ya. Jadi ini kalau kita bicara pusat perbelanjaan kan kita bisa lihat nih. Dan ternyata Indonesia termasuk negara yang orang datang ke pusat perbelanjaan itu tidak hanya untuk belanja, tapi juga ada jalan-jalan. Ya, di situ ada hiburan. Bahkan juga sekedar window shopping, ya. Itu istilah window shopping. Mungkin sekarang pengertiannya berkembang ya window shopping itu. Tapi dari beberapa sumber yang saya baca, window shopping itu orang jalan-jalan ke pusat perbelanjaan, dia punya niat untuk belanja, tapi tidak di waktu awal, di waktu pertama kali dia datang. Mungkin hanya sekedar untuk mengetahui informasi terkait dengan produk ya, 4P marketing mix itu ya, produk, price, place ya, place-nya dia datang ke pusat perbelanjaan ya. Kemudian jangan-jangan di situ ada promosi ya, kan gitu ya. Itu ada yang seperti itu. Oke, nah kita kan bisa lihat ini kan di sini kan oh ternyata ada manekin. Berarti kalau di pusat perbelanjaan ada manekin, berarti ada. Jadi oke, pusat perbelanjaan direct demand-nya ini kan baju ya, industri pengolahan tekstil, di ujungnya consumer goods-nya adalah baju ya, pakaian ya. Gitu. Direct demand-nya adalah seperti yang dijelaskan dari awal ini. Tapi nanti ada by demand. By demand, by product. Gitu ya. Jadi bukan main produk. Apa? Ini. Di sini ada manekin. Di sini, oh ini ternyata lantainya begitu bersih, ternyata lampunya begitu terang atau indah dan lain sebagainya. Oh, berarti di sini ada permintaan tenaga kerja lain. Jadi ketika di sini ada manekin, ini multiplier ya, konsep multiplier. Berarti di situ ada permintaan terhadap manekin. Manekin dari apa? Dari kayu. Nah, di situ ada pengrajin kayu. Ya, ternyata manekinnya dicat. Oh, berarti ada permintaan cat. Ya, gitu ya. Makanya istilahnya multiply, gitu ya. Dan seterusnya. Oh, ternyata butuh sistem keamanan, security system, ya. Apakah security sistemnya dengan manusia? Sehingga satu pusat perbelanjaan membutuhkan 100 security ya, satpam misalkan begitu. Kan berarti ada permintaan bagi security. Terserap lagi tingkat pengangguran terbuka. Terselesaikan lagi tingkat pengangguran terbuka. Misalkan kita persyaratkan security, personel security itu adalah lulusan SMA. Nah, berarti ketika kita bicara lulusan SMA, berarti APM, angka partisipasi murni SMA, itu bergerak tuh, menuju ke arah yang lebih baik. Kenapa? Karena lulusan SMA terserap langsung oleh pasar tenaga kerja. Jadi pada saat kita lulus SMA dan kita tidak melanjutkan kuliah, otomatis kita masuk ke, selama kita belum punya pekerjaan, berarti kita berada di wilayah tingkat pengangguran terbuka. Gitu ya. Padahal kita membentuk APM, angka partisipasi murni. Ya, ada angka partisipasi kasar. Kalau angka partisipasi kasar itu adalah enrollment kepada kepada lembaga pendidikan ya, jumlah siswa SMA. Enggak dihitung apakah dia lulus atau drop out, itu APK ya, angka partisipasi kasar. Tapi kalau yang bersangkutan berijazah sebagaimana kita dulu kemarin waktu kita lulus SMA, berarti yang berubah adalah angka partisipasi murni. Gitu ya, angka partisipasi murni, dan itu menggerakkan ketenaga kerjaan atau employment. Nah, gitu ya. Jadi cerita ekonomi itu cerita kehidupan.
Ya, ini ada manekin. Di sini apa ini? Ini ada neon. Neon apa? Apa istilahnya ini ya? Ada lampu ini kan? Ini kan lampu ya. Oh, berarti kan ada permintaan nih. Ya. Ada permintaan ke mungkin ini lulusan STM lah ya. Ya, ini lulusan STM. Kan gitu ya. Ini lulusan STM. Di sini apa nih? Oh, ini spanduk nih. Digital printing, kan gitu ya. Ini ada spanduk, ini ada leaflet dan lain sebagainya. Ini ada apa? Ada rak dan seterusnya. Ya. Jadi satu transaksi, anggap saja demikian kalau kita maksudnya di transaksi, itu menggerakkan semua roda kehidupan. Menggerakkan semua roda kehidupan. Ya. Oke. Oke, ini modern market ya. Nah, sekarang kita bergerak ke sini. Ini yang tradisional market nih. Kelima ya, sektor informal. Ya, ada konsepnya apa? Underground economic. Oh, konsepnya serem ya? Enggak juga lah. Enggak pantas itu underground. Iya, memang seperti itu. Saya pernah menulis artikel di koran ya. Dulu kan belum zaman menulis artikel di jurnal ya. Saya dulu pernah menulis artikel di koran di Pikiran Rakyat tahun berapa ya? Kalau enggak 2008, 2010 lah. Oh, 2010 ya, 2010 ada. Jadi PKL Gasibu judulnya kalau nggak salah PKL Gasibu atau nanti kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu di Google deh. Nah, Google Scholar. Nah ini saudara ya, jadi ilmu yuntafa'u bih itu ya ini berapa sih Google Scholar-nya? Meskipun ini bukan satu-satunya ya. Ini ya. Di mata Tuhan tetap sama. Ini artikel koran ya, Pikiran Rakyat 2010 diperlukan manajemen masjid. Mana? PKL. Ini nih. Ya. Pikiran Rakyat 25 Februari 2011. Underground ekonomi yang positif. Ini judulnya di apa? Disempurnakan, diperbaiki oleh editor Pikiran Rakyat ya. Dari sayanya nggak begini judulnya. Ya saya membicarakan underground ekonomi. Underground ekonomi terkait dengan fenomena PKL itu. Kan hari ini untuk modern city, PKL itu kan dianggap pengganggu keindahan, pengganggu ketertiban. Ya, gitu. Kan seperti itu. Tapi kan itu tetap harus diselesaikan. Gitu ya. Itu kan tetap harus diselesaikan. Ini enggak saya nanti Anda yang membutuhkan, tentunya datang aja ke Pikiran Rakyat ya. Dicek itu. PR online-nya mungkin masih ada ya. Saya lupa akunnya itu. Saya lupa akunnya, tulisannya bisa dilihat lah. Gitu. Nah, jadi underground ekonomi ini tidak bisa langsung dipakai untuk mengukur GDP. Jadi kita kembali ke ini ya. Ini nih. Ini nggak bisa langsung ke GDP. Jadi kalau kita kembali ke sini, nah, tidak bisa langsung dipakai menghitung pendapatan nasional. Yang dihitungnya di mana? Yang dihitungnya tingkat prinsipalnya. Jadi kalau kita lihat di sini, nah ini ya, ini seperti ini. Yang ini yang dilihatnya.
pabrik pabrik pakaiannya, ya. Berapa produk terserap pasar, gitu. Kenapa? Karena yang ini kan mereka bukan para pembayar pajak, gitu ya, kecuali pajaknya pajak kepreman itu. Ya, 3.000 itu dulu ya, 4.000 sehari satu lapak gitu. Ya, bayar ke pengusaha setempat itu. Padahal kau tahu, ikan saya juga dagang di situ. Saya tuh sempat dagang loh di Gasibu itu ya. Buka lapak gitu ya, buka lapak kayak gini. Jadi saya tuh pernah dagang loh di Gasibu itu. Ya. Ini mumpung inget ya, bagi mahasiswa saya satu nih, kalau saudara mau ikuti jejak saya itu jualan sejak SMP sebetulnya. SMP, SMA, mahasiswa, ya. Waktu mahasiswa itu saya jualan loh, ya. Gitu. Bawa ransel ke kampus pada saat dulu mahasiswa IAIN tuh nggak ada yang bawa ransel kan dulu itu ya. Tiba-tiba saya bawa ransel. Itu. Saya kan kuliah 86 ya. Nggak ada. Apa masih apa ya? Masih tidak matching. Maksud saya ke kampus pakai ransel itu. Saya pakai ransel ya. Dalamnya ya itu. Ada sepatu, ada baju. Ini yang mata kuliah kewirausahaan dan studi kelayakan bisnis ya. Gitu. Saya punya pengalaman bisnis itu dari nol, bahkan mungkin dari minus. Kenapa? Karena kan barang yang saya dagangkan juga bukan punya saya. Ya. Dan berbekal kepercayaan. Itu aja. Ada orang yang mau nyuplai ke saya untuk saya kelilingkan gitu ya, jadi kayak mirip-mirip pedagang keliling lah gitu ya. Saya ya diantaranya tujuannya adalah untuk ngetes mental aja ya, saya bisa enggak ya, ternyata alhamdulillah bisa ya. Jadi punya pengalaman, punya pelanggan dari teman sendiri ya, teman akhirnya nambah gitu kan. Perasaan saya lihat di kampus nih si Mang tuh ya, dipanggil Mang kan. Gitu ya. Perasaan saya pernah lihat di kampus, emang saya masih saya IAIN, saya bilang gitu. Oh gitu ya, ini ya lumayan lah. Jadi pelanggan by apa? By kroni ya. Pelanggan by kroni itu pernah itu. Ya, ada orang yang kemudian menjadi itu. Gitu. Dan dulu nggak ada HP ya itu manajemen apa jalan kaki. Ya. Tuh seperti itu. Pernah juga punya pengalaman ditipu teman. Iya pernah ditipu teman. Sampai sekarang ya itu gila aja itu sampai sekarang masih suka ketemu. Ya. Masih suka ketemu orang yang dulu ngambil sepatu ya dari saya dan nggak bayar. Gitu. Ya sudah, saya sudah ikhlaskan lah ya biar nggak jadi masalah di akhirat nanti. Saya sudah sedekahkan lah. Itu seperti itu. Jadi saudara, nah kan masing-masing orang itu akhirnya menghadapi masalahnya pada zamannya masing-masing. Saya selaku dosen, usia saya 55 sekarang, saya paling hanya bisa bercerita atau hanya menyampaikan apa yang saya baca dari buku-buku rujukan, ya. Dan buku-buku rujukan itu yang jadi ketika saya berbicara artificial intelligence, saya kan bukan pelaku. Tapi saya harus membicarakan itu kepada saudara, apalagi yang S1 ini. Karena apa? Karena saudara harus dibekali oleh itu. Jadi saya hanya buka koridor aja, hanya buka pintu. Itu. Saya sendiri kan bukan pelaku artificial intelligence. Tapi saya tahu bahwa besok, lusa, atau bahkan mungkin hari ini di wilayah tertentu di dunia ini, atau boleh jadi di depan rumah kita, artificial intelligence sudah terjadi. Contohnya apa? Taksi. Sekarang perusahaan taksi tidak harus punya armada. Gitu ya. Oke. Nah, oke, jadi itu ya. Terakhir inilah ya. Ini slide terakhir. Slide terakhir, saudara silakan dicerna saja gambar ini ya. Saya menampilkan ini crop dari Google aja ya. Crop dari Google saya tampilkan ini. Saya merasa ini lebih dari cukup. Bagaimana kita harus menjaga sumber daya alam agar kehidupan kita tetap lestari ya, agar kehidupan kita tetap
sustainable. Dan ya terserah lah ya mau mengambil meme aktivis lingkungan juga silahkan ya, bahwa planet yang kita tempati ini adalah pinjaman dari anak cucu kita, ya silahkan lah itu ya, itu bagus aja sih gitu. Atau kita bikin meme lain yang yang dirasakan cocok oleh kita. Cocok tidak cocok kan lagi-lagi relatif ya. Yang objektifnya ya kualitas atau ketersediaan bahan baku di kemudian hari minimum sama dengan yang kita nikmati hari ini, atau kita harapkan lebih baik dari sekarang. Oke, sementara itu dulu kuliahnya. Ya. Sementara kuliahnya itu dulu, barangkali ada komentar atau apapun ya, silakan disampaikan. Kalau tidak, kita berhenti di azan zuhur. Ya. Dan peserta sudah 88. Ya, peserta sudah 88. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Halo? Belum, Pak. Ya, silakan, silakan. Silakan. Halo? Izin bertanya mengenai Ya, Hani, silakan Hani. ya mengenai tugas ekonomi makro syariah yang Bapak ngasih draft di Excel itu ya, Pak. Ya. Suaranya nggak jelas. Halo. Yang ada chapter sama halaman. Halo. Ada, Pak, tidak suaranya. Nah, putus-putus. Beberpetan, suaranya beberpetan. Nanti itu aja lah, di chat aja ya, di chat. Ya. Oh iya, Pak, di chat aja. Ya, silakan ya. Yang lain barangkali ada yang mau disampaikan? Saya, Pak, mau bertanya. Ya, silakan, Ameliani. Untuk tugas makalah itu, Pak, apakah dikumpulkannya kapan gitu, Pak? Oh, sama juga beberpetan, tapi saya nangkep ya. Jadi gini aja. Yang penting bagi yang sudah, oke, saya ucapkan terima kasih ya bagi yang sudah, karena ada beberapa yang japri ke saya, Pak, tugasnya sudah selesai. Saya bilang oke, amankan aja dulu. Bagi yang belum silakan selesaikan, nanti akan sampai pada saatnya saya akan nagih, gitu ya, akan sampai pada saatnya saya akan nagih. Bahwa saudara-saudara perlu kepastian waktu, ya yang jelas waktunya nggak akan lewat batas kapan saya harus mengeluarkan nilai. Itu batas maksimumnya aja biar jadi pegangan ya. Gitu ya. Oke? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Nanti saya kasih kabarilah di WA Group ya batasnya. Jadi kalau misalkan batasnya hari ini, ya seminggu sebelumnya saya kasih tahu lah. Ya, insya Allah. Oke. Cukup? Kalau cukup kita tutup. Oke, saya lihat tadi di chat ada yang S2 juga, ada yang S3 juga. Barangkali ada yang mau. Dari kelas muamalah juga barangkali ada yang mau. Dari kelas studi kelayakan bisnis. Ada yang mau disampaikan? Atau sudah pada keluar? Kalau sudah pada keluar, sudah. Oke, mari kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah, billahi fisabilil haq, nasrullah wa tunqarib wa basyiril mu'minin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.